Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Syarifah Sani dan ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya. Jadi kalau video sebelumnya kita udah punya dua buah kotak yang dimana ketika sebuah mobil atau mobilnya kita ini nabrak si kotak itu, maka dia akan pergi ke scene yang baru. Dan sekarang kita mau bikin si scene itu, yang tadi itu adalah scene kotak orange ya, yang pertama. Tadi kan baru cuma kayak gini doang ya. Nah, ini mau supaya si scene itu adalah scene AR gitu. Jadi nanti kita mau bikin game AR sederhana lah ya di sini. Oke, yang pertama itu adalah si bagian si AR1 ini. Ya, saya copy kan ya bagian AR sessionnya, terus indikatornya, manajernya ya. Oke, canvas boleh, kemudian event system boleh lah ya. Nah, mungkin kayak gini aja kita copy. Nah, habis itu kita masuk ke yang tadi scene kotak orange ini, yang main kamera kita hapus dan kita pastekan semuanya di sini. Jadi kita punya ini ya, apa namanya, air kamera yang lain gitu. Nah, supaya ini bisa membedakan di bagian si kanvas pas peringatannya warnanya kita agak bedakan gitu. Misalnya ini warna seperti ini. Oke. Nah, tetapi di sini saya mau bikin kalau ini kan ketika kita ngeklik itu baru muncul tuh si objeknya. Nah, ini tuh enggak. Jadi kalau misalnya masuk tuh si objek itu udah langsung auto muncul nanti gitu ya. Nah, jadi nanti gimana? Yang ini kita remove dulu ya, yang di bagian manager tuh. Jadi nggak ada script apapun. Nah, di bagian script ini kita bikin misalnya satu create sisap namanya misalnya AR game. Oke, kita masukin ke bagian si manager ya. Ini di reload dulu, kita tunggu. Nah, abis itu yang di sini si tadi AR game-nya kita masukin kayak gini, lalu kita buka AR game-nya. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita perlu yang AR placement yang ini, yang sebelumnya kita buat. Jadi kita copy dulu aja yang using Unity Engine yang SR Foundation yang ini ya. Kemudian di sini, nah kita copy dulu aja semuanya. Jadi yang ada di dalam si kelas ini ya, di dalam si kelas, tapi nama kelasnya nggak perlu kita ubah. Jadi yang ini kita hapus dan kita pastekan yang tadi. Nah, seperti ini. Nah, tapi yang pertama kita nggak akan dulu bikin kotaknya, jadi kita hapus dulu kotaknya untuk sementara. Ini masih tetap ada ya, smart objeknya masih ada. Kayak placement post, array case manager yang kayak gini masih ada. Oke. Nah, oke, yang ini berarti kotaknya kita hapus ya. Oke, seperti ini. Nah, kemudian karena kita tuh dia langsung mau otomatis masuk, jadi di bagian si update dari dan ini kita hapus sampai belakang, itu kita hapus seperti ini. Jadi nanti dia bakal otomatis masuk atau dia otomatis muncul gitu. Nah, kemudian kita kan mau bikin sebenarnya si mission ya, misinya. Nah, jadi nanti di sini kita tambahin ini, nggak bisa biasa. Oke. Di sini kita bikin satu namanya adalah public text. Oke, di atasnya kita pakai using Unity Engine .ui. Oke, ini seperti ini. Jadi nanti dia ada public text. Nah, habis itu misalnya ada namanya adalah misi. Misinya misi teks saja tuh ya. Kemudian kita tambahin lagi satu public string. Jadi dia string dan dia adalah sebuah array. Nanti di sini adalah misinya. Ya, jadi nama misinya nanti kita masukin di sini. Ya. Oke. Nah, ketika ketika start ya, Oke, kita bikin dulu aja lah satu, namanya adalah void random misi. Jadi misinya itu nanti bakal muncul secara random gitu. Nah, cara randomnya itu seperti apa? Jadi di sini kita masukin dulu sebuah integer
namanya misalnya integer apa namanya, indeks misi lah. Indeks misi itu sama dengan random.range. Nah, ini kita mulai dari 0 dan berakhir di si jumlah string yang ini. Berarti string ini kan misinya ya. Berarti kita tulis di sini adalah misinya dot length. Ya, jadi panjang dari misinya berapa. Nah, kemudian nanti di sini kita tuh lihat si misi teksnya. Berarti misi text itu sama dengan misinya ini adalah indeks misi itu. Jadi nanti misi teksnya itu kita isi dengan misi indeks misi. Kita save dulu ini. Oke, di sini kita punya beberapa, berarti kita tinggal masukin. Yang pertama, air object to spawn-nya adalah mobil, placement indikatornya adalah indikator. Nah, teksnya ini adalah yang peringatan ya. Kemudian gpad-nya itu adalah si padnya. Kemudian misi teks itu kita belum bikin, jadi kita bikin di bagian canvas ini. Kita tambahkan UI, kita bikin image dulu aja. Namanya misalnya BG misi, jadi background misinya. Oke, nah seperti ini. Kita simpan dulu. Oke, jadi nanti BG misinya kita simpan di atas ini, kemudian kita atur sedemikian rupa ya, misalnya seperti ini, warnanya kita ubah. Oke, kemudian di dalam BG misi ini kita tambahkan sebuah UI dan dia adalah legacy text seperti ini. Ini adalah misalnya misi text. Kemudian namanya nggak apa-apa, kita new ini aja dulu 50. Nah, ini kita perbesar berarti ya. Ketika perbesar kita simpan di sini atau ini kita perbesaran misal 30. Boleh seperti ini. Oke, nah kemudian di bagian sini, oke, ini kan kita udah nih, berarti di bagian si manager, misi teks adalah misi teksnya. Nah, misinya, misal kita nih mau ngeluarin berapa misi dari misal soal. Nah, ini bisa juga kalau misal kita mau bikin kayak trivia game, jadi ada banyak si stringnya gitu, nanti kita random. Misalnya di sini kita punya 5 deh ya. Oke, kita punya 5, kita enter. Nah, misalnya karena saya judulnya adalah himpunan, jadi nanti saya akan masukkan soal-soal misi yang memang sesuai dengan himpunan gitu ya. Misalnya kita nih mau nyari himpunan bilangan ganjil gitu. Nanti kan di situ ada angka misalnya 1 2 3 4 5 6. Nah, berarti kan nanti apa namanya? Jawabannya adalah 1 3 sama 5 gitu ya. Jadi nanti saya akan masukin dulu, oke? Oke, di sini saya udah masukin misi-misinya. Misalnya pertama ada himpunan bilangan ganjil, kurang dari 5. Terus yang ini himpunan bilangan genap 5 sampai 10 dan seterusnya. Nah, sekarang kita masuk lagi ke scriptnya ya, untuk memanggil yang script yang tadi. Oke, sekarang kita mau panggil yang pertama scriptnya itu pas di bagian start. Jadi kita panggil random misi. Oke, kita panggil random misi seperti ini gitu. Nah, nanti ketika misinya misalnya udah selesai, nanti bakal ada random misi lagi, tapi untuk yang pertama itu adalah di running pas bagian pertama kali masuk, itu nanti bakal running. Nah, kita akan coba running ya via ini aja di engine-nya. Oke, kita coba play. Jadi ketika misalnya kita play, kita lihat di sini. Nah, ini himpunan bilangan ganjil lebih kecil dari 5. Terus kita coba play lagi. Nah, ini himpunan bilangan bulat lebih dari 10. Kalau misalnya kita play lagi. Nah, ini. Jadi misinya itu udah beda-beda tiap ini ya. Tiap masukan tiap ngerunning itu udah beda-beda kayak gitu. Oke, nanti di video selanjutnya adalah kita akan bikin si objek-objek game objeknya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.